Hola cules, ketemu lagi di konten ke-11 gue kali ini di channel Fiska Barsia. Oke cules, di konten ke-11 gue kali ini seperti biasa gue mau mengupdate soal isu transfer pemain. Kali ini gue mau coba membahas tentang isunya si Bernardo Silva. Cules nih, ini kan lagi berkembang ya isu transfer Bernardo Silva. Cuman tadi malam atau tepatnya kemarin itu ada pengumuman langsung dari Manchester City bahwasannya Bernardo Silva not sell. Bernardo Silva nggak akan dilepas ke Barcelona ataupun ke PSG. Menarik sekali nih culas kita bahas ya, yang ringan, yang receh dari gue di channel Fiska Barsia. Oke cules, Bernardo Silva ini kan salah satu pemain kunci dari keberhasilan Manchester City meraih treble winners di musim lalu, di musim 22-23. Ini pemain kuncinya Manchester City. Lini tengah bersama Kevin De Bruyne, bersama Ilkay Gundogan sebelumnya, itu merupakan roh dari Manchester City. Jadi mengapa pemain ini begitu sangat diminati oleh oleh Barcelona, oleh PSG? Karena pemain semacam ini, pemain seperti Bernardo Silva ini, itu pemain yang penuh kreativitas. Pemain yang mempunyai visi bermain yang sangat baik. Pemain yang mampu menjelajah lini tengah yang baik, yang memiliki passing yang baik, yang memiliki akurasi shooting yang baik. Bagaimana bisa membaca pergerakan penyerang, bagaimana cara mengumpan. Bernardo Silva ini merupakan pemain yang paling top lah. Setidaknya di musim ini di Eropa dia merupakan pemain yang paling banyak diincar oleh tim-tim besar. Nah, kemarin Manchester City mengeluarkan statement bahwa mereka City tidak ingin bernegosiasi dengan Barcelona maupun PSG. Kenapa? Karena Manchester City akan memberikan atau siap memberikan kontrak baru kepada Bernardo Silva. Patut yang kita harus ketahui, Sobat Cules, jadi Bernardo Silva ini kan sebetulnya kontraknya sampai dengan 2025 ya, masih 2 musim lagi. Cuman ini kan pemain itu kan sebetulnya 1 musim sebelum kontraknya habis dia sudah bisa membuka peluang untuk pindah ke klub lain gitu. Cuman memang mungkin dari Bernardo Silva-nya sendiri dia merasa gue udah dapet treble, gue udah dapet CL, Premier League gue udah bisa dapet gitu. Akan memungkinkan dia untuk bisa mencari tantangan di liga lain, di La Liga lah contohnya misalnya kan. Itu sangat mungkin. Itulah kenapa gue melihat sebetulnya ada peluang dari Barcelona untuk bisa merekrut dia. Namun memang sih di Manchester City ini kan dia tuh udah banyak banget disuplai gelandang-gelandang kreatif lah. Dia udah istilahnya dia sudah sangat padu dengan lini tengah Manchester City. Dengan di City dia bermain, dia sudah membuktikan dia bisa meraih gelar Liga Inggris, bahkan dia bisa meraih gelar Liga Champions. Itu merupakan salah satu pencapaian terbaik seorang pemain sepak bola, khususnya di Eropa ya. Liga Champions itu target utama. Nah, melihat hal ini memang Silva merasa mungkin udah waktunya dia untuk mencari tantangan lagi. Tapi melihat sikap dari Manchester City yang memang dia masih membutuhkan, memang dia City sendiri masih ingin mempertahankan Silva. Makanya kemarin Fabrizio Romano mengupdate tentang isu Bernardo Silva, di mana Fabrizio sendiri bilang bahwa City tidak mau bernegosiasi. City menutup pintu untuk bernegosiasi dengan Barcelona ataupun PSG. Ya, dengan announcement ini artinya hampir dipastikan sih tertutup peluang Barca untuk bisa minimal
merayu Bernardo Silva untuk bisa bergabung ke Barcelona musim ini. Oke, tapi itu nggak masalah. Gua sebagai fans Barcelona akan sangat happy kalau bisa terrealisasi si Bernardo Silva nih bisa bergabung dengan Barcelona. Cuman pemain sekaliber Bernardo Silva ini kan tadi yang gue bilang di awal, karena banyak yang ngincer, banyak yang mau sama dia. Pemain dengan kualitas skill seperti dia itu banyak yang ngincer gitu. Cuman kembali lagi, Barcelona sepertinya harus bisa menahan dulu untuk bisa menggoda dia, karena Gundogan kan sudah menggondogkan sendiri, Ilkay Gundogan sudah di Barcelona. Siapa tahu Bernardo Silva melihat ada temennya di Barcelona, dia pun tertarik untuk bisa bergabung dengan Barcelona. Seperti itu Jules, gue update terakhir dari Fabrizio Romano, yang kita semua tahu bahwa apabila Fabrizio sudah mengupdate validasi berita tersebut sudah bisa dipastikan valid, jadi tidak perlu diragukan lagi. Tuh. Untuk Bernardo Silva, statement terakhirnya bahwa City tidak akan membuka diri untuk bernegosiasi dengan Barcelona ataupun dengan PSG. Official statement dari City sudah jelas, jadi kita fans Barcelona harap ya untuk saat ini menutup diri untuk berharap sama Bernardo Silva lah. Ya bisa saja nanti musim depan dengan dinamisnya isu transfer, dengan isu transfer juga masih sampai dengan akhir Agustus. Jadi semoga aja bisa banyak perubahan, bisa banyak terjadi update lagi dari Barcelona sendiri. Seperti itu Jules, untuk Bernardo Silva kita bisa pastikan bahwa tidak akan bisa tidak akan pindah klub Silva di musim depan. Dia akan stay di Manchester City. Tuh. Kemudian beralih dari Bernardo Silva, kita ke rekan senegaranya nih, Joao Cancelo. Ini juga sebetulnya pemain Manchester City juga, cuman kemarin sempat dipinjamkan ke Bayern Munchen. Tuh. Joao Cancelo nih kalau misalnya pindah, dia lumayan tinggi ya harganya, karena Barca pun juga sepertinya nggak akan sanggup kalau untuk bisa merekrut Joao Cancelo, karena memang kalau dibeli langsung itu harganya tinggi, Barca pun juga terbatas dananya. Gue sih berharap bisa di loan ya, bisa dipinjam dulu lah Joao Cancelo 1 musim 2 musim sambil nanti melihat ada opsi pembelian yang semoga aja harganya bisa turun gitu. Karena kan selepas kepergian Ousmane Dembele, otomatis Barca harus mencari sayap kanan, baik itu RB ataupun dari RWB, yang sebetulnya kalau dari Joao Cancelo sudah masuk kriteria nih Jules untuk bisa membackup posisi dari Ousmane Dembele gitu. Karena kalau gue lihat, kalau Rapinya gue ngelihat sih permainannya masih sangat template banget ya. Dia pegang bola, kemudian nanti di capping, kemudian crossing. Jadi terlalu textbook lah kalau Rapinya gitu. Tapi kalau Joao Cancelo ketika dia main di kanan gitu, dia pada saat dia memegang bola bisa saja dia memposisikan sebagai DMF gitu. Bahkan kalaupun dia agresif, dia kan tipikalnya agresifnya Joao Cancelo. Kadang-kadang dia bisa naik sampai depan, jadi ring back, jadi istilahnya sayap kanan lah gitu. Kalau dari Joao Cancelo. Cuman isu terakhir sih memang gue lihat Joao Cancelo masih belum bisa dipastikan ya apakah dia kembali ke City, bermain untuk City lagi, atau dia mau mencari pelabuhan baru. Minimal dia bisa reguler bermain tiap minggu, karena kalau dia kembali ke City juga sepertinya sulit, karena City kan sekarang memainkan 3 back gitu. Sebelah kanan juga paling ada kayak Walker. Tapi kayak Walker pun juga isunya juga dia akan hijrah juga ke Bayern Munich gitu. Jadi gue lihat sih posisi dari Joao Cancelo ini masih tentatif, masih 50-50. Semoga aja
Kita lihat perkembangannya sebulan ke depan. Apakah akan ada here we go lagi dari Fabrizio Romano tentang Joao Cancelo? Gue sih berharap here we go to Barcelona. Tapi belum tahu ya. Kita lihat aja nanti. Semoga Joao Cancelo bisa segera mendapat kepastian lah akan bermain di mana dia musim depan gitu. Mengingat jendela transfer window kan terbatas sampai dengan akhir Agustus ya. Jadi klub-klub juga masih terus berbenah mencari pemain. Barcelona pun juga masih mengincar pemain, masih menginginkan masih mencari juga seperti Ivan Fresnada juga masih dibidik oleh Barcelona. Semoga saja bisa mendapatkan pemain sesuai dengan kebutuhan. Semoga saja pemain-pemain yang diincar oleh Barcelona ke depannya bisa semakin memperkokoh Barcelona untuk mencapai atau untuk mempersolid tim dari squad Barcelona sendiri. Oke Cules, sekian tadi gue update tentang isu terakhir Bernardo Silva dan Joao Cancelo. Semoga bisa memberikan informasi kepada Cules dari info gue ini, dan di konten ke-11 gue ini dari channel Fisca Barca. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe ya. Komen yang positif biar kita saling maju konten kita di channel Fisca Barca. Oke, thank you Cules. Sampai ketemu di konten berikutnya dari channel Fisca Barca. Oke, thank you Cules. Bye bye. See ya.